Persipura akhirnya sementara ini keluar dari zona degradasi dengan di peringkat ke-15 dan besok akan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Di sini saya hanya ingin mempreview aja pertandingan untuk besok karena saya sudah menonton pertandingannya Persiraja Banda Aceh juga sebagai nanti yang bertemu dengan Persipura, dan tentunya untuk match kedepannya lalu untuk apa ya visi yang dilakukan berikutnya untuk Persipura. Ini saya akan jelaskan di sini. Persipura ini udah keluar dari zona degradasi dan kemarin berhasil mengalahkan Persija Jakarta. Itu adalah sebagai modal kepercayaan diri untuk lebih meningkatkan level mereka. Ketika di awal saya bilang visi misi dari Persipura Jayapura itu harus dikembalikan lagi ya, atau semenjak dipegang oleh pelatih baru itu visi dan misi lah untuk levelnya Persipura dulu paling rendah gitu. Dan ini sudah terlihat saat Persipura kalah lawan Bayangkara, lalu imbang lawan PSM, lalu menang lawan PSIS Semarang. Itu sudah terlihat visi misinya ada. Walaupun imbang lawan Persela Lamongan dan kemarin menang lawan Persija Jakarta, itulah hasil dari suatu visi dan misi. Nah, kedepannya atau dari kemarin pun juga strategi yang dilakukan oleh Persipura itu juga sudah mulai pelan-pelan membaik. Karena apa? Visi dan misi dari pemain Persipura ini sudah ada. Lanjut untuk ke strategi. Pemain Persipura lebih menjalankan strategi dari apa yang didengarkan atau diberikan kepada pelatih dari Persipura Jayapura. Ini sudah bagus, strategi sudah mulai berjalan. Ya, di 5 pertandingan terakhir hanya lawan Persela saja yang memang saya nggak melihat berjalan strateginya, tapi di sisa pertandingan lainnya itu berjalan dengan baik. Jadi sudah ada 2 ya, visi dan misi dan strategi itu sudah ada untuk pemain dari Persipura. Lanjutnya mental, dengan ada memperoleh kemenangan dari PSIS Semarang, lalu imbang lawan Persela Lamongan, lalu lawan Persija menang. Jadi 3 pertandingan ini kan Persipura bisa membuat kepercayaan dirinya makin naik. Atau boleh dibilang hasil kalahnya tidak ada ya, boleh dibilang kepercayaan diri dari pemain Persipura Jayapura itu pelan-pelan akan naik pastinya. Nah, ini yang dinamakan dengan mental. Nah, setelah modal yang dimiliki dari Persipura Jayapura ini punya semua, selanjutnya apa gitu ya? Selanjutnya adalah memperbaiki posisi klasemen. Nah, ini baru saya berani untuk memberikan tantangan berikutnya untuk Persipura Jayapura, harus kembali lagi punya target ke papan tengah. Jangan kita lupakan dulu untuk masalah ini, kan poinnya masih berbeda 2 poin ya dengan zona degradasi. Tapi kita harus mempunyai target lagi ke depannya agar ini kan kita sudah beri tantangan kepada Persipura yang tadi saya bilang, visi dan misi, strategi, lalu mental agar keluar dari zona degradasi. Nah, ini kan sudah berhasil lah boleh dibilang, walaupun memang masih belum aman ya. Tapi kan kita harus optimis dan kita mempunyai plan selanjutnya setelah 3 ini terpenuhi, yaitu melanjutkan ke segmen papan tengah. Dan yang perlu diketahui, ini agregat gol yang dimiliki oleh Persipura ini lumayan banyak ya, minus berapa gitu tadi saya lupa. Dan ini harus diperbaiki dengan cara mencetak gol yang lebih banyak, dan kemasukan golnya harus dipersedikitkan atau disedikitkan. Karena agregat golnya ini minusnya lumayan tinggi, kalau nggak salah di atas 10 gitu. Ini ya yang harus diperbaiki oleh Persipura Jayapura ke depannya. Jadi kita nggak berbicara masalah keluar dari zona degradasi lagi atau visi misi atau apapun itu, tapi kita mulai pelan-pelan berbicara untuk ke masalah segmen papan tengah. Dan ini melawan Persiraja Banda Aceh besok adalah momen yang harus dimanfaatkan Persipura Jayapura meraih 3 poin. Ya, ini momen yang sangat harus bisa diambil 3 poin. Karena apa? Karena setelah itu memang Persipura akan bertemu dengan Arema, lalu Madura United dan Persebaya Surabaya. Boleh dibilang 2 tim raksasa di tim segmen papan atas ya, akan menunggu Persipura di 3 match ke depan nanti. Nah, kita berbicara masalah pertandingan melawan Arema dan Persebaya nanti ya. Yang penting besok dulu lawan Persiraja Banda Aceh, bahwa Persipura wajib memperoleh 3 poin. Dan dari segi apapun kalau saya lihat ya, karena saya sudah menonton pertandingannya Persiraja Banda Aceh, jadi saya berani untuk menyimpulkan bahwa Persipura itu masalah kualitas pemain dan masalah strategi lah boleh dibilang, itu masih dimiliki oleh Persipura Jayapura ketimbang Persiraja Banda Aceh. Karena saya sudah menonton pertandingannya Persiraja Banda Aceh dan sangat mudah ditebak, dan cara
melakukan penyerangannya itu sebenarnya sudah bisa diantisipasi oleh Persipura Jayapura. Apa itu? Di saat Persiraja membangun serangan, Persipura harus berani untuk keluar bermain pressing. Karena Persiraja Banda Aceh, saya melihat permainannya ketika dilakukan pressing oleh tim lawan grogi dan akan membuang bola long ball terus ke depan. Nah, kalau kita ketahui pemain dari Persiraja Banda Aceh yang berbodi tinggi itu kalau boleh dibilang hanya saja striker dari Persiraja Banda Aceh. Itu aja masih kalah tinggi dengan back yang dimiliki oleh Persipura. Jadi saat melakukan high pressing, pemain Persiraja Banda Aceh yang saya lihat itu banyak sekali melakukan long ball, asal aja bola dibuang ke depan. Nah, ini sangat mudah harusnya bisa diantisipasi oleh pertahanan Persipura Jayapura yang mempunyai body balance dan body yang cukup tinggi, ya. Dan juga boleh dibilang kreator serangan itu dimiliki oleh Rizky, ya, pemain yang paling mungil tapi bagus ya, kapten dari Persiraja Banda Aceh. Ini seringkali merepotkan pertahanan lawan dengan cara melakukan skill individu dan melakukan sprint. Ya, ini kembali lagi masalah sprint itu back dari Persipura Jayapura, pemain sayapnya lah ya boleh dikatakan, itu sudah mempunyai untuk kecepatan. Tapi tinggal skill yang dimiliki oleh Rizky apakah bisa diantisipasi oleh Persipura Jayapura, itu kita lihat nanti di masalah sektor back kiri, karena Rizky bermain di sektor sayap kanan. Nanti kita lihat itu, karena kalau notabene ya keseluruhan saya melihat permainan dari Persipura dan Persiraja Banda Aceh itu masih dimiliki oleh Persipura Jayapura. Ini fakta yang saya lihat. Dan kembali lagi juga Persipura harus bermain lepas ya, karena jangan ada atau kepikiran cepat-cepat ingin membobol gawang Persiraja, itu jangan. Karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya seperti kayak PSIS kemarin, itu bisa terjadi bahwa sangat alot justru untuk mencetak gol ke gawang Persiraja Banda Aceh. Karena apa? Dalam pikiran para pemain harus cepat-cepat mencetak gol, harus cepat-cepat mencetak gol. Jangan memudahkan atau menyepelekan musuh. Itu yang harus dilakukan oleh pemain Persipura semuanya. Itu nomor satu. Karena lawannya Persiraja Banda Aceh yang boleh dibilang ya hanya baru mendapatkan 6 poin ya di 18 pertandingan secara keseluruhan ini. Jadi ini yang saya bilang bahwa Persipura di atas kertas memiliki semua modal untuk melawan Persiraja Banda Aceh, dan kita tinggal lihat apakah cara permainannya tetap akan bagus ya, tetap baik dan bagus seperti kemarin lawan Persija Jakarta. Kita akan lihat, karena ini adalah momen juga untuk mungkin Persipura ingin melakukan rotasi pemain atau mencoba untuk strategi lain, ya itu pilihan dari pelatih ya. Tapi kalau saran saya seperti lawan Persela, jika memang strateginya sudah nggak jalan, ya coba diganti strategi yang lain, kembali lagi bermain dengan sayap. Dan inilah Persiraja Banda Aceh semoga bisa dimanfaatkan oleh Persipura Jayapura, karena di atas kertas Persipura Jayapura lebih punya untuk di masalah lini belakang, depan hingga tengah itu lebih dimiliki oleh Persipura Jayapura ketimbang Persiraja Banda Aceh. Jadi ini momen yang harus dimanfaatkan, karena setelah ini Persipura akan bertemu dengan Arema, Madura dan Persebaya. Jadi ini adalah kesempatan besar untuk meraih 3 poin dan terus maju untuk ke segmen papan tengah. Sekarang kita bersama-sama fokus untuk membawa Persipura ke segmen papan tengah. Ya, jadi setelah tadi saya sudah katakan masalah mental, visi dan misi dan strategi untuk keluar dari zona degradasi, ini sudah terlihat. Ya, saat ini Persipura Jayapura sudah menghirup udara bebas di luar dari zona degradasi ya sementara ini. Artinya kan sudah boleh dibilang berhasil ya 3 tantangan yang kita berikan kepada Persipura, terutama saya ya. Nah, yang selanjutnya kita harus menatap segmen papan tengah dan juga agregat gol yang harus diperbaiki oleh Persipura, yaitu mencetak gol lebih banyak lagi dengan jangan terlalu banyak juga kemasukan golnya. Itu kita harus mempunyai target atau segmen kembali untuk Persipura Jayapura. Jadi itu aja preview yang saya bisa berikan kepada kalian. Jadi kita akan saksikan besok Persipura Jayapura dengan Persiraja Banda Aceh bermain hari Minggu tanggalnya tanggal 16 ya. Bermain pukul 8 malam. Semoga Persipura bisa meraih 3 poin dan juga yang pasti menunjukkan kualitas permainan yang bagus demi pertandingan kedepannya nanti. Itu aja, thank you. Nanti ketemu di video berikutnya. See you.